Bab 106, Tebasan Perkasa. Serangan Yujie sebenarnya cukup kuat sehingga mampu sepenuhnya mengabaikan pasukan Greenwing Swordbird. Dia terus-menerus menyapu pasukan Swordbird seperti sedang menyapu sampah. Cincin dari perimeter pertahanan mengendur dan pecah satu persatu di hadapan serangan kuat Yujie. Tembok pertahanan yang membentang antara langit dan bumi ini perlahan dibuka paksa oleh Yujie, menjadi semakin tipis dan rapuh. Jiang Chen, aku berkata bahwa tidak ada seorang pun di surga atau di bumi yang bisa menyelamatkanmu. Suara Yujie terdengar jauh, karena kekuatan roh terus-menerus keluar dari kedua lengan bajunya. Cincin demi cincin menyapu Swordbird yang terbang ke arahnya. Bam, bam, bam. Greenwing Swordbird tingkat yang lebih rendah tidak bisa bertahan di bawah serangan kekuatan spiritual semacam ini. Mereka semua berubah menjadi hujan berdarah di bawah tekanan kekuatan ini, saat daging dan darah mereka meledak. Cener, cepat dan lari. Ayahmu akan menutupi retretmu dengan burung pedang sayap emas ini. Benar, Jiang Chen, bawalah Ruur dan Liner bersamamu. Lari sejauh mungkin. Putri Gouyu juga putus asa, dan siap menyerahkan nyawanya untuk menutupi retret Jiang Chen. Kabur. Mata merah Jiang Chen menembakkan cahaya yang menakutkan. Hanya ada pertempuran sampai mati, pada saat ini, melarikan diri hanya akan mempercepat kematian. Ayah, Putri Gouyu, ini adalah kedua murid sekte, dan tujuan mereka adalah aku. Ketika putra Anda mulai berjuang sampai mati dalam beberapa saat, Anda berdua memanfaatkan waktu yang tepat untuk pergi lebih dulu. Petik 2. Meskipun Jiang Chen menghadapi keadaan hidup atau mati, batinnya tenang, tanpa kegelisahan apapun. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia lari, baik Yujie dan Su Zhen akan menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyerangnya. Selain itu, dengan kekuatan ayahnya dan Putri Gouyu, mereka bahkan tidak akan memiliki efek untuk menahan lawan mereka. Cener, apa gunanya kita pergi jika kamu tidak pergi? Jiang Feng menjadi gelisah. Jika aku pergi, maka semua orang akan mati bersama. Jiang Chen meraung rendah. Tiba-tiba, tenggorokan Jiang Chen bergerak sedikit saat bahasa aneh keluar dari tenggorokannya. Bahasa ini tampaknya membawa serta kehadirannya dari zaman kuno dan jauh. Setiap kata dan frasa seperti bahasa para dewa dan iblis di masa lalu, membuat burung pedang sayap emas di sisi Jiang Chen berteriak tanpa henti. Seolah-olah ini adalah mantra yang dapat berbicara dengan darah burung pedang sayap emas, yang dapat membangkitkan kecenderungan kekerasan burung pedang sayap emas, dan memicu emosi terikat oleh kebencian umum terhadap musuh. Tiba-tiba, semua burung pedang sayap emas sepertinya menerima perintah yang sama saat mereka berhamburan dalam gemerisik yang hebat. Sayap mereka menari-nari saat mereka berputar di udara. Saat masing-masing Goldwing Swordbird berputar di udara, sayap berwarna emas mereka memancarkan cahaya keemasan dan membentuk pusaran emas bundar di tengah udara. Di dalam pusaran, mata Jiang Chen tiba-tiba melebar seperti mata dewa kuno atau iblis yang membuka matanya, saat dia menembak dengan kemegahan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, pedang tanpa nama di punggungnya sepertinya menerima jenis pemanggilan tertentu. Sebuah lolongan panjang dari pedang datang dari pedang tanpa nama tanpa hiasan. Itu juga mekar dengan cahaya perak bulan. Tangan Jiang Chen menggenggamnya. Bentuk ketiga dari pemecah arus laut luas gelombang-gelombang. Jiang Chen tidak mundur, melainkan bergerak maju di bawah ancaman Yujie. Kehormatannya tidak memungkinkan untuk kembali saat dia menusukkan pedangnya keluar, menggambar lengkungan yang indah di langit. Dalam adegan ini, laut berwarna emas dan kemegahan keperakan dari bilahnya benar-benar menyatu menjadi aliran cahaya berwarna emas dan perak. Manusia dan pedang tampaknya telah bergabung menjadi satu. Sebuah tebasan yang menakjubkan. Gunung dan sungai berubah warna saat lautan luas bergetar dan tercengang. Gelombang-gelombang, Yujie yang maju perlahan seperti pemburu yang mempermainkan mangsanya, yang memegang kemenangan dengan kuat dalam genggamannya. Di matanya, apakah itu Jiang Chen atau pasukan Swordbird yang tak terhitung banyaknya, mereka semua adalah semut dalam pergolakan keputusasaan, hal-hal yang bisa dia injak atau hancurkan sesuka hati. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk memberi Jiang Chen dan yang lainnya pukulan mematikan, karena dia bermain dengan mereka untuk menghibur Long Juxue. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Jiang Chen secara instan, itu akan membantu Long Juxue membalas dendam, tetapi itu tidak akan cukup baginya untuk merasa puas. Hanya ketika mangsanya benar-benar disiksa, telah kehilangan semua martabatnya, dan menunjukkan segala macam perilaku buruk,
barulah sempurna untuk melampiaskan kemarahan seseorang dengan menamparkan mereka sampai mati dengan satu telapak tangan. Hanya dengan demikian akan ada kepuasan. Meskipun Yu Jie adalah salah satu dari 10 murid hebat di bawah Guru Sui Yue, peringkatnya cukup rendah. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia hampir tidak berhasil masuk menjadi anggota dari 10 murid besar. Oleh karena itu, meskipun sepertinya statusnya tinggi, begitu Long Juksue dan konstitusi bawaannya masuk di bawah pengawasan Master Sui Yue, akan ada hari di mana dia pasti menjadi jenius utama di bawah Master Sui Yue. Sangat mungkin bahwa dia bahkan akan melampaui 10 murid hebat suatu hari nanti. Jadi, meskipun Yu Jie untuk sementara memiliki status yang lebih tinggi daripada Long Juksue, itu karena dia belum secara resmi memasuki sekte tersebut. Dia hanya saham yang memiliki potensi. Ketika potensi Long Juksue diubah menjadi kekuatan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diukur oleh Yu Jie. Oleh karena itu, tindakan Yu Jie saat ini sengaja untuk menjilat Long Juksue, dan membuatnya mengingat kebaikannya ini. Ketika Long Juksue tumbuh kuat dan perkasa di masa depan, dia mungkin tidak memikirkan hubungan masa lalu, dan merawatnya dengan cara tertentu. Tentara Swartbard sangat kuat, tapi itu hanya untuk praktisi biasa dan tentara biasa. Keuntungan dari nomor superior sama sekali tidak ada ketika berhadapan dengan praktisi roh Dao. Belum lagi, sebagai salah satu dari 10 murid hebat di bawah Guru Sui Yue, Yu Jie tidak berada pada level yang bahkan ingin dicapai oleh praktisi Dao roh seperti Su Zhen. Semuanya berjalan sempurna pada awalnya. Meskipun Jiang Chen memiliki pasukan Swartbard yang hebat yang melindunginya tanpa rasa takut, pasukan Swartbard tidak dapat membentuk pertahanan-pertahanan yang kuat di depan Yu Jie. Hancurkan, injak, dan hancurkan. Yu Jie awalnya merencanakan tindakan mudah menghancurkan gulma kering dan menghancurkan kayu busuk sebagai hadiah ucapan untuk Long Juksue, untuk menyatakan bahwa dia ada di pihaknya dengan tindakan dan pertumpahan darah. Namun, dia sendiri tidak menyangka bahwa perkembangan tak terduga seperti itu akan muncul. Di matanya, Jiang Chen tidak hanya, yang dia pandang setara dengan semut, tidak melarikan diri, juga tidak terus bersembunyi seperti kura-kura, sebaliknya dia bergegas keluar dari pertahanan pasukan Swartbard. Dia tidak hanya berlari keluar, tetapi dia juga membuat tebasan yang tak tertandingi ini. Kecuali, kebanggaan murid sekte secara naluriah membuat Yu Jie merasa bahwa ini hanyalah salah satu penampilan Jiang Chen, upaya terakhir. Mendengus ringan, sudut mulut bangga Yu Jie membocorkan sedikit senyum menghina. Jarinya terangkat sedikit, saat cincin cahaya biru melebar dari ujung jarinya. Dia berkata dengan lemah, menggelepar dengan putus asa sebelum mati, berlutut. Itu tampak seperti kekuatan dari satu ujung jari, tetapi sebenarnya mengandung 70 hingga 80% dari kekuatan roh di dalam tubuhnya. Itu membentuk seberkas cahaya putih yang nyata dan ilusi seperti rune yang goyah. Ilusi pusaran bulan, sebuah akumulasi pukulan yang mencakup misteri air menyapu udara, dengan momentum opresif yang kuat. Lunar Vortex Illusion adalah serangan Dao roh yang mengandung misteri air. Gelombang-gelombang, misteri tingkat ketiga di pemisah arus laut luas. Seolah-olah sebuah konfrontasi yang telah ditentukan oleh takdir tanpa disadari telah muncul di udara di atas penyeberangan kedua. Itu tampak seperti kebetulan, tetapi itu benar-benar ditakdirkan. Hehe, kakak senior Yu Jie telah dipaksa untuk menyerang dengan misteri. Anak ini bisa bangga pada dirinya sendiri. Tapi ini adalah di mana itu berakhir. Su Zhen menghela nafas keheranan dari jauh. Ketika Long Juksue melihat pukulan kuat Yu Jie, kekuatannya begitu kuat sehingga emosinya masih melonjak bahkan ketika dia berada begitu jauh. Setiap inci kulitnya sangat tidak nyaman, seperti ditusuk jarum, dan napasnya menjadi sulit dikendalikan. Jiang Chen tinggal di jantung serangan, dan menghadapi pukulan hebat yang bahkan tidak pada tingkat yang sama. Apa alasan dia harus bertahan hidup ini? Long Juksue merasa sangat puas, tetapi juga merasa bahwa membiarkan Jiang Chen mati dengan cara ini memberinya jalan keluar yang mudah. Tapi, dengan status Long Juksue saat ini, dia secara alami tidak bisa menuntut lebih jauh dari Yu Jie. Dia hanya mengunci pandangannya ke medan perang, tidak ingin melewatkan satu detail pun dari Jiang Chen yang disiksa sampai mati. Jiang Chen, ini hari keberuntunganmu bahwa kamu bisa mati begitu saja. Kebencian di hati Long Juksue tidak berkurang. Kecuali, sebelum aku mengirim keluargamu dan sisa-sisa klan timur untuk bersatu kembali denganmu di dunia bawah, aku, Long Juksue, akan membuat mereka sepenuhnya merasakan siksaan kejam di dunia ini.
Cincin cahaya biru terus melebar dari ujung jari Yujie seperti kubah kekuatan roh biru. Itu mengalirkan lapisan riak biru, seolah ingin dengan kuat membungkus segala sesuatu di jalannya untuk menyerang Jiang Chen. Tebasan gelombang-gelombang akhirnya mengepul ke sasarannya. Pada saat cahaya dari bilah dan cincin biru terhubung, ki sejati berwarna emas yang dilepaskan oleh ratusan burung pedang sayap emas tiba-tiba menyatu menjadi laut berwarna emas. Laut berwarna emas ini tampaknya membentuk semacam koneksi, karena semuanya menyatu menjadi seberkas cahaya berwarna emas pada saat ini, memasukkan dirinya ke dalam tebasan Jiang Chen yang mempesona. Aura pedang langsung bertambah 10, lalu 100 kali lipat. Apa, kemenangan telah berada dalam genggamannya, dan Yujie merasa bahwa dia baru saja menghancurkan seekor semut, ketika matanya tiba-tiba memancarkan sinar keheranan. Dengan persepsi seorang praktisi Dao Roh, dia secara alami memiliki kemampuan untuk mendeteksi perubahan pada saat itu. Kecuali, ketika dia mencoba untuk bereaksi, tebasan kuat dari pedang telah tiba. Aku bilang istirahat. Jiang Chen meraung sekuat tenaga, saat pedang tanpa nama dibangun menjadi gelombang dan mengepul saat mengaduk 1000 lapisan, mendarat dengan kokoh di atas cincin biru. Cincin biru itu tidak dapat ditembus, tetapi mulai terbuka dari tengah ketika cahaya dari bilahnya jatuh. Itu seperti seorang master tak tertandingi yang menebas dan membelah ombak, dan mengakhiri sungai dengan satu pukulan. Tidak, ketika Su Zhen melihat ini di kejauhan, dia berteriak, "Hati-hati kakak senior Yu." Kecuali, bagaimana mungkin Yujie tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah ketika Su juga menyadari bahayanya. Namun, semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika dia berencana untuk menggabungkan serangan keduanya, cahaya dari pedang telah menembus kubah rohnya dan mendarat di dadanya. Murid sekte yang arogan, Yujie yang sombong, dia yang mengancam dengan setiap langkah ke depan, akhirnya mundur ke belakang dalam menghadapi pukulan yang begitu kuat. Dia benar-benar mundur lebih dari 10 langkah. Puff! Bahkan seseorang yang sekuat Yujie tidak bisa tidak memuntahkan seteguk darah, karena meridian roh di dalam tubuhnya juga mengalami cedera. Bagaimana ini bisa? Mata seperti almond Long Juksue sangat melebar. Dia menatap tanpa berkedip, untuk melihat Jiang Chen tergesa-gesa dan sosok kuyu, keputusasaan dan ketidakberdayaannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan konsentrasinya yang kuat, dia belum pernah melihat Jiang Chen disiksa sampai mati, tetapi kakak laki-laki senior yang tak tertandingi, Yujie, terpaksa mundur dengan satu tebasan. Hatinya mulai gemetar tak terkendali, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Jiang Chen. Tebasan ini hampir sepenuhnya membalikkan situasi. Kecuali, dia tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin Jiang Chen memaksa seorang praktisi Dao Roh, yang keberadaannya merupakan legenda di Kerajaan Timur, untuk mundur dengan satu pukulan. Bab 107, Menyakiti Praktisi Roh Dao. Long Juksue tidak hanya bingung, tetapi bahkan rekan praktisi Dao Roh seperti Su Zhen memiliki wajah yang penuh dengan ketidakpercayaan. Dia juga tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa perubahan besar tiba-tiba terjadi dalam situasi ini? Awalnya postur mereka berguling dan menginjak yang lain, mengapa Jiang Chen tiba-tiba menunjukkan kekuatan pertempuran yang begitu kuat? Bahkan Su Zhen, yang berdiri di samping, bisa merasakan kemampuan menakutkan dari tebasan itu. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa itu hanya karena kakak senior Yujie cukup kuat, dia bisa menahan tebasan yang mengerikan itu, dan hanya memuntahkan seteguk darah sebagai balasannya. Jika itu dia, Su Zhen, ditelepon, dia mungkin tidak akan hanya memuntahkan satu suap darah. Meskipun mereka semua memiliki armor roh yang melindungi tubuh mereka, kekuatan tebasan itu sepertinya cukup kuat untuk merusak meridian rohnya, dan menyebabkan dia kehilangan kemampuan untuk bertarung dengan segera. Setelah menebas dengan satu tebasan ini, Jiang Chen secara mengejutkan tidak terus menyerang. Sebuah panggilan burung melengking terdengar, dan Goldwing Swordbird menyelam untuk menangkap Jiang Chen. Dia berbaring telentang, terengah-engah, dan melemparkan pil lautan luas dan pil karma surgawi ke dalam mulutnya. Sejujurnya, Jiang Chen telah bergerak dalam keadaan sulit sekarang. Dia telah memahami bentuk ketiga dari pemisah arus laut luas, gelombang-gelombang, dalam kesulitan. Jika Jiang Chen adalah seorang praktisi roh Dao, bahkan orang yang baru saja memasuki roh Dao, dia mungkin akan mampu menghadapi Yue Ji secara langsung dengan pukulan itu, dan bahkan menginjak-injak yang terakhir. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah alam ki sejati, dan tingkat pelatihan pribadinya adalah 10 meridian ki sejati. Oleh karena itu,
Dia mengedarkan ki sejatinya secara maksimal dengan tebasan itu sekarang, bahkan melebihi batasnya. Dorongan ini telah menjadi terobosan untuk kekuatan mentalnya juga. Tapi tubuh fisiknya masih dalam ranah Master Ki sejati di penghujung hari, dan tidak gigih seperti praktisi Daoroh. Oleh karena itu, tebasan ini sudah berada di luar batas yang dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya. Ketika dia menyerap infus Ki sejati dari beberapa ratus burung pedang sayap emas, seolah-olah dia tiba-tiba menerima pukulan dari beberapa ratus Master Ki sejati. Dia telah memanfaatkan misteri pedang untuk mendorong, memusatkan, dan mengeluarkan beberapa ratus arus Ki sejati ini. Berbicara secara logis, dia hanya media untuk kekuatan yang begitu kuat, dan bukan penerimanya. Tetapi bahkan mendorongnya untuk waktu yang singkat, hanya untuk satu saat itu, kerusakan yang ditimbulkan padanya oleh energi itu sudah cukup untuk menyebabkan Jiang Chen merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah semua meridian di tubuhnya akan meledak. Dia untuk sementara tidak dapat mengumpulkan kekuatannya, dan menyerang dengan tebasan kedua. Itu adalah hal yang baik bahwa tebasan yang mencengangkan ini telah mengeluarkan kekuatan ledakan ini tepat pada waktunya. Bahkan satu sekuat UGA kemungkinan tidak dapat menahan pukulan yang telah memusatkan beberapa ratus pukulan dari Master Ki sejati, bahkan jika dia menghadapinya dengan pukulan di puncak kondisi tubuhnya. Belum lagi dia hanya menggunakan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Jiang Chen telah menunjukkan sisi lemah musuhnya sebelumnya, untuk mematikan rasa lawannya dan untuk menciptakan ilusi bagi mereka sehingga mereka tidak akan mengambil tindakan pencegahan, dan akan benar-benar berpikir bahwa mereka akan mampu menyiksa Jiang Chen untuk kematian seperti meremukkan semut. Semua gerakan palsu ini adalah garis untuk tebasan ini, yang akan menyelamatkannya dari situasi putus asa. Setelah melihat bahwa Yu Jie hanya memuntahkan seteguk darah, Jiang Chen merasa bahwa itu sangat disayangkan dan memiliki rasa hormat yang sehat untuk murid sekte. Tebasan ini telah memadatkan kekuatan beberapa ratus burung pedang sayap emas, tetapi hanya mencari harga seteguk darah dari yang lain. Harus dikatakan, tingkat cedera ini lebih rendah dari yang diharapkan Jiang Chen. Kecuali, Jiang Chen tidak dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut untuk itu pada saat ini. Meskipun semua meridian di dalam tubuhnya gemetar seperti mereka akan terbelah setiap saat, dia masih bersiul untuk membuat beberapa burung pedang sayap emas memimpin sejumlah besar burung pedang sayap perak lebih jauh ke penyeberangan kedua. Beberapa ratus Goldwing Swordbird yang tersisa mempertahankan postur mereka sebelumnya, berputar-putar di udara. Meskipun mereka telah bertemu musuh yang kuat, tidak satupun dari mereka memiliki keinginan untuk berbalik dan melarikan diri ke belakang tanpa perintah Jiang Chen. Burung pedang sayap emas yang ditunggangi Jiang Chen berputar kembali ke belakang beberapa ratus burung pedang sayap emas ini. Jiang Feng dan Putri Gouyu telah lama disimpan kembali ke persimpangan kedua oleh burung pedang sayap emas yang memimpin burung pedang sayap perak. Semua Silverwing dan Greenwing Swordbird tampaknya telah menerima semacam perintah saat mereka semua terbang mundur, dan mendarat di 4 sudut Second Crossing, menjaganya sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa bocor. Di atas persimpangan kedua, semua orang yang berada di pihak Jiang Chen sudah berdiri di atas celah gunung. Jiang Feng, Putri Gouyu, semua bawahan keluarga Jiang, serta 8 pengawal pribadi Jiang Chen. Guo Jin, jangan menahanku. Ah, Kiao San, aku bukan kura-kura yang bersembunyi di cangkangmu. Duke muda sedang dikepung dan kami, sebagai penjaga pribadi, hanya berdiri di sini menonton. Apa-apaan ini? Ya, jika kamu tidak pergi, maka biarkan saudara kita pergi. Kiao Chuan juga meraung seperti harimau. Guo Jin memiliki ekspresi yang sangat dingin di wajahnya saat dia menghentikan kedua bersaudara itu. Selain menambah kekacauan, apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu pergi sekarang? Guo Jin menguliahi mereka. Bahkan jika kita menambah kekacauan, itu menggambarkan kesetiaan kita sebagai bawahan. Bahkan jika kita mati, jika kita bisa mendapatkan sedikit lebih banyak waktu untuk Adipati Muda, itu akan menjadi kematian yang layak. Benar, balas dendam tidak pernah terlambat. Selama Adipati Muda itu bisa pergi, dia akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam kita saudara-saudara di masa depan. Petik 2. Kiao San dan Kiao Chuan terus membuat keributan, dan ingin memanggil Goldwing Swordbird untuk membawa mereka ke garis depan. Guo Jin tidak bisa menahan mereka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Kalian semua diam dan dengarkan Sue Tong. Dia adalah kapten, dan sepupu sang duke muda. Tatapan semua orang terkunci pada Sue Tong.
Mata Suetong tidak pernah meninggalkan garis depan pertempuran. Tatapannya tenang dan mantap, dan dia tidak bingung karena situasi yang tidak menguntungkan. Yah, Suetong, katakan sesuatu. Kiao San adalah tipe orang yang tidak sabaran. Kiao San, apakah ada di antara kita yang mencapai tingkat Master Ki sejati dengan pelatihan kita? Suetong bertanya dengan lemah. Tidak, Kiao San sedang marah. Jadi, apakah itu berarti kita menjadi kura-kura yang bersembunyi di cangkang kita jika kita bukan Master Ki sejati? Lalu, apakah kita sudah memahami 100% dari formasi asimilasi 8 trigram? Suetong bertanya lagi. Omong kosong, kami baru memahami 60 hingga 70% formasi. Mengapa Anda terus menanyakan semua omong kosong ini? Kiao San menjadi tidak sabar. Karena kita bukan Master Ki sejati, dan kita belum memahami 100% formasi, bisakah kita benar-benar membantu memikul beban Duke muda jika kita pergi sekarang? Suetong bertanya balik dengan alis berkerut. Dengan kebaikan sang Duke muda, dia tidak pernah menyerah pada kita di saat-saat kritis. Jika kita dengan berani maju ke depan dan menunda rencananya sebagai hasilnya, maka kita tidak akan mencapai tindakan keberanian, tetapi menjadi penjahat sebagai gantinya. Petik 2. Rencana. Alis Kiao San menyatu. Suetong, kamu mengatakan bahwa adipati muda itu punya rencana. Bagaimana kamu bisa tahu? Tatapan Suetong dalam saat dia melihat pasukan Goldwing Swordbird yang berputar-putar di udara. Lihat burung pedang sayap emas ini. Tidakkah Anda berpikir bahwa penyebaran dan organisasi mereka terlihat cukup akrab? Petik 2. Wen Ziki telah diam selama ini, tetapi adalah seorang gadis yang cantik dalam penampilan, dan cerdas dalam pikiran. Alisnya melebar ketika dia mendengar kata-kata Suetong, seolah-olah sesuatu yang dia pikirkan telah diverifikasi. Suetong, menurutmu itu juga terlihat familiar. Oh, Nona Ziki juga berpikir begitu. Suetong sedikit terkejut. Wen Ziki mengangguk. Saya pikir ini adalah tata letak formasi asimilasi 8 trigram. Kami memiliki 8 untuk membentuk formasi, dan burung pedang sayap emas ini juga telah dibagi menjadi 8 bagian. Setiap bagian memiliki 30 hingga 40 burung pedang sayap emas. Jika tebakanku benar, adipati muda itu telah menyampaikan misteri formasi ke Goldwing Swordbird sekarang, melalui metode tertentu. Meskipun burung pedang sayap emas adalah unggas, kecerdasan mereka sama sekali tidak kalah dengan manusia karena mereka mampu berevolusi menjadi burung pedang sayap emas. Meskipun burung pedang sayap emas mungkin tidak memiliki tingkat pemahaman yang dimiliki manusia dalam hal memahami formasi, tetapi kefasihan Jiang Chen yang tinggi dalam bahasa binatang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan burung pedang sayap emas. Burung pedang sayap emas ini adalah tingkat keberadaan terkuat di dalam burung pedang. Pencerahan dan pengembangan kecerdasan mereka juga pasti yang terbesar. Jika beberapa ratus burung pedang sayap emas menyusun matriks asimilasi 8 trigram, itu akan cukup untuk melawan seorang praktisi Daoroh, bahkan jika mereka hanya membawa 10 hingga 20% dari misteri formasi untuk ditanggung. Orang harus tahu bahwa ini setara dengan beberapa ratus Master Ki sejati yang menyiapkan formasi. 8. Formasi asimilasi 8 trigram. Kiao San merasa otaknya agak tumpul saat dia melebarkan matanya dan melihat dengan cermat. Dia menggaruk kepalanya, sepertinya memang begitu. Apakah kamu masih ingin terburu-buru dan menambah kekacauan sekarang? Guo Jin tertawa. Guo Jin, jangan menamparkan wajahku. Apa bagusnya kita, jika Goldwing Swordbird menyiapkan formasi? Wajah Kiao San juga memerah saat dia berbicara. Adapun Suetong, dia menatap ke depan tanpa berkedip saat beberapa jejak kekhawatiran muncul dalam nada suaranya. Duke muda itu tampaknya juga terluka dalam pukulan terakhir yang berbahaya itu. Dia adipati muda baik-baik saja. Saya sudah putus asa dalam keadaan ini, dan siap untuk menemani adipati muda dalam kematian. Kiao San menghela nafas dengan takjub. Di atas langit di atas celah, suasana sangat sunyi. Tak seorang pun dari sejuta tentara yang kuat, berlutut di tempat mereka berdiri, berani mengeluarkan suara. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang mengeluarkan suara untuk memecah kesunyian kemungkinan akan menghadapi kemarahan besar yang akan menggulingkan gunung dan menenggelamkan lautan. Sebagai tentara, mereka tidak memiliki cara untuk berpartisipasi ketika para dewa bertarung. Sekuat dia, bukankah Duke of Soaring Dragon mati begitu saja? Para praktisi Daoroh legendaris itu telah mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan Jiang Chen. Namun bukankah mereka juga mengalami serangan balasan?
Tidak ada yang bisa memahami situasinya. Su Zhen juga terpana oleh aura pedang Jiang Chen. Jika sebelumnya, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas, tetapi dia juga ragu-ragu pada saat ini. Bahkan Yu Jie telah memuntahkan darah karena aura pedang Jiang Chen. Pelatihan Su Zhen sangat jauh dibandingkan dengan Yu Jie. Apakah dia akan menang jika dia dengan tergesa-gesa maju ke depan? Bahkan jika dia bisa menang, dia tidak berani bergerak maju tanpa sepatah kata pun dari Yu Jie. Ini adalah tabu besar. Bahkan Yu Jie tidak bisa menangani Jiang Chen. Apa yang akan dikatakan dunia luar jika dia, Su Zhen, berlari untuk membersihkan? Mereka akan mengatakan bahwa kakak senior Yu Jie lebih rendah darinya, Su Zhen. Bukankah ini menciptakan masalah untuk dirinya sendiri? Oleh karena itu, Su Zhen ragu-ragu dan pada akhirnya tidak bergerak maju. Yu Jie juga terkejut dan marah ketika dia memuntahkan seteguk darah. Hasil ini jelas merupakan sesuatu yang benar-benar tiba-tiba. Dia mengira bahwa pertempuran akan berakhir dengan pukulannya yang disiapkan dengan hati-hati. Kecuali, bukan hanya pertarungannya yang belum berakhir, tapi dia juga terluka oleh tebasan kuat lawannya. Bukan karena Yu Jie tidak ingin berbicara, tapi tebasan ini telah menyebabkan rasa sakit di dadanya saat dia bernafas. Butuh beberapa sirkulasi kirohnya untuk membersihkan saluran udaranya. Meskipun tebasan ini tidak melukai intinya, itu tidak menyebabkan kerusakan kecil pada meridiannya. Jika bukan karena kemampuan luar biasa dari armor roh di tubuhnya, itu mungkin akan melukai intinya dan menghancurkan organ dalam, membuatnya kehilangan kekuatannya secara instan. Jantung Yu Jie masih berdebar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia juga agak kesal. Ada apa dengan Su Zhen ini? Mengapa dia tidak muncul dan berhenti sebentar pada saat ini? Itu adalah hal yang baik bahwa Jiang Chen tidak menindaklanjuti serangan itu dengan yang lain. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki upaya cadangan untuk bertahan, sebelum napasnya dihaluskan. Ketika dia menyelesaikan rasa sakit di dadanya, Yu Jie secara instan memulihkan kepercayaan dirinya. Sikap arogan aslinya menghilang sepenuhnya, digantikan dengan ekspresi seram. Jiang Chen, saya akui bahwa saya telah meremehkan Anda. Nada bicara Yu Jie berubah agak jauh, tetapi rasa murka yang besar bisa dirasakan melalui keterpencilan ini. Bahkan Jiang Feng, Gou Yu, dan yang lainnya di atas Second Crossing, dapat dengan jelas merasakannya. Setiap gerakan dan gerak tubuh praktisi Daoro ini tampaknya memancarkan pengaruh kuat yang dapat langsung menunjuk ke hati seorang praktisi, dan mengejutkan jiwa mereka sendiri. Babak 108, Swordbird menyiapkan formasi. Yang paling membuat Jiang Chen kesal, adalah bahwa nada tinggi dan menyendiri Yu Jie tampaknya menjadi ciri khas murid sekte. Mereka memandang rendah orang lain, dan memperlakukan semua praktisi umum seperti semut. Jiang Chen cukup marah dengan kesombongan seperti itu. Dia tidak angkuh ini selama kehidupan masa lalunya, dan dia adalah putra kaisar surgawi. Jiang Chen telah berteman dengan banyak orang di bawah langit, tanpa memperhatikan tingkat status mereka. Dia juga tidak pernah memasang wajah sombong hanya karena statusnya tinggi. Yu Jie kan, Anda sudah mengatakan cukup omong kosong. Anda mengatakan Anda akan menggunakan satu jari untuk merawat saya sebelumnya, dan kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan saya antara langit dan bumi. Aku masih di sini, baik-baik saja, setelah semua omong kosong itu. Terapkan kemampuan Anda yang sebenarnya jika Anda memilikinya. Jika tidak, tinggalkan Long Juksue, dan kembali ke sektemu. Meskipun Jiang Chen terluka, dia telah pulih banyak dari luka-lukanya berkat efek dari pil. Belum lagi, luka-lukanya bukan akibat benturan langsung, jadi dampaknya pada dirinya tidak sebesar Yu Jie. Dia juga tahu bahwa Yu Jie kemungkinan sedang berakting. Meskipun Yu Jie tidak terluka parah, dia pasti agak menderita. Jika tidak, dengan tebasannya sebagai praktisi biasa yang menyebabkan Yu Jie memuntahkan seteguk darah, harga diri Yu Jie pasti akan menyebabkan dia melakukan serangan balik dengan kemampuan divine terbesar yang dia miliki, dan tidak hanya berdiri di sana sambil mengepakkan mulutnya. Baik, bagus, baik sekali. Yu Jie tertawa di tengah kemarahannya yang ekstrim, saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Jiang Chen, Yu Jie memang menderita beberapa luka. Garis meridiannya telah terluka, dan dia hanya memiliki sekitar 70 hingga 80% kekuatan bertarung yang tersisa, jika dia memaksakan dirinya untuk bertarung. Jika dia menggunakan semua yang tersedia untuknya, Yu Jie memiliki peluang 90% untuk membunuh Jiang Chen. Namun,
Jika Jiang Chen sekali lagi menunjukkan kekuatan bertarung yang sama yang baru saja dia proyeksikan, sementara Yu Jie mencoba mengejarnya dengan tubuh yang terluka, serangan balik dari kekuatan itu mungkin memperburuk luka Yu Jie. Jika itu melukai intinya, itu mungkin membawa konsekuensi yang parah padanya selama periode pelatihan utama dalam hidupnya. Itu, pada gilirannya, dapat sangat mempengaruhi kemajuan pelatihannya, dan bahkan membuatnya terhenti. Biayanya akan sedikit terlalu besar, tetapi jika dia tidak bertarung, dia pasti akan kehilangan muka di depan Long Juksue. Idenya untuk menjilat Long Juksue, dan dengan demikian membangun fondasi untuk masa depannya, akan menjadi kekosongan kosong. Itu adalah keputusan yang sulit. Dia telah merencanakan menggunakan kata-kata untuk menyelidiki kemampuan Jiang Chen, dan kemudian membuat rencana lebih lanjut, tapi dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen tidak akan memberinya ruang untuk menyelidiki sama sekali. Dia telah membalas dengan aliran sarkasme dan ejekan, memaksa martabat dan harga dirinya sebagai murid sekte ke jalan yang tidak bisa kembali. Jika dia, Yu Jie, mundur selangkah setelah kata-kata itu diucapkan, pasti akan ada bayangan yang menutupi jalan bela dirinya di masa depan. Itu juga akan meninggalkan kesan buruk di hati Long Juksue. Jiang Chen, saya ingin memberi Anda kematian yang mudah dan cepat, tetapi sepertinya Anda sudah mati karena bertentangan dengan sekte matahari ungu saya. Karena itu masalahnya, bahkan jika saya membayar harga kecil hari ini, saya masih akan membersihkan klan keluarga Jiang Anda secara menyeluruh, dan memberitahu dunia bahwa hanya ada satu hasil untuk menantang sekte, kematian. Pada saat ini, ancaman ini berada pada tingkat yang sama dengan omong kosong-kosong di telinga Jiang Chen. Bahkan jika hal-hal ini tidak terjadi, akankah murid sekte ini membiarkan klan Jiangnya lolos? Yu Jie telah meniupkan begitu banyak udara panas tidak diragukan lagi untuk mendapatkan kembali wajahnya. Tersenyum dingin, bibir Jiang Chen menyeringai miring. Yu Jie, apakah semua murid sekte sama panjangnya denganmu? Kamu memiliki lidah yang licin. Saya, Yu Jie, akan membantu Anda memahami hari ini bahwa bahkan jika Anda memiliki beberapa potensi dan bakat, Anda masih menjadi tumpukan kotoran di depan murid sekte. Yu Jie juga benar-benar marah. Dia menyadari bahwa bahkan ketika bertukar kata, dia tidak dapat memperoleh keuntungan dari yang lain. Jiang Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, jika saya adalah seonggok kotoran, maka Anda bahkan tidak dapat menangani setumpuk kotoran. Jadi apa yang membuat Anda kurang dari belatung? Tampilkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Aku meremehkanmu karena kamu hanya bisa mengepakkan bibirmu. Wajah Yu Jie menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan perdebatan verbal. Dia mendengus ringan, dan menggenggam udara dengan satu tangan. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang ini seperti mata air musim gugur, memancarkan kekuatan roh yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Pedang air musim gugur. Suara Suzhen pecah saat dia memanggil, jejak kecemburuan dan kecemburuan muncul di matanya. Jiang Chen pasti sudah mati. Pedang air musim gugur, memikirkan bahwa tuan yang terhormat sangat menyukai saudara senior Yu sehingga memberikan senjata roh semacam ini padanya. Suzhen, kendalikan situasinya untukku, dan tahan hewan berbulu itu. Saya akan secara pribadi membunuh binatang bodoh itu, Jiang Chen. Petik 2. Yu Jie memproyeksikan sikap superior saat dia memberi perintah. Karena Yu Jie telah berbicara, Suzhen tidak berani untuk tidak mendengarkan. Dia terkekeh, merupakan kehormatan bagi saya untuk mengerahkan upaya untuk kakak senior Yu. Kedua murid sekte terkunci ke bagian langit dari kanan dan kiri. Jiang Chen masih tetap tak kenal takut. Semakin orang lain bertindak seperti ini, semakin membuktikan bahwa dia tidak teguh pendirian. Yu Jie adalah orang yang sangat bangga, tapi dia rela melepaskan muka dan memanggil bala bantuan pada saat ini. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dia pasti menderita beberapa luka dalam, dan kepercayaan dirinya tidak sekuat sebelumnya. Meskipun kekuatan yang kuat menakutkan ketika berhadapan dengan seorang praktisi yang kuat, itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah kekuatan yang kuat, dan keyakinan yang bahkan lebih kuat. Ketika dalam pertempuran dan kekuatan kedua belah pihak setara satu sama lain, seringkali orang yang tak kenal takut dalam menghadapi kematian, dan memiliki keyakinan yang teguh seperti baja, yang akan tetap tertawa sampai akhir. Dengan latihan, Boulder's Heart, Jiang Chen telah menjadi sadar sekarang, dan mengerti bahwa dia yang berani, menang dalam konfrontasi yang tak terhindarkan.
Dia juga mempertaruhkan kekuatan, formasi asimilasi 8 trigram, dan keterampilan komprehensif burung pedang sayap emas. Rangkaian bahasa binatang yang dia ucapkan sebelumnya, adalah untuk menyampaikan beberapa misteri, formasi asimilasi 8 trigram, kepada burung pedang sayap emas. Dia tahu bahwa di bawah penindasan dua praktisi Dao Roh besar, keuntungan dalam jumlah akan menghentikan mereka sejenak, tetapi itu masih benar-benar tidak dapat membalikkan keadaan, dan bahkan lebih mustahil untuk merebut kemenangan dari rahang kekalahan. Satu-satunya taruhannya adalah pada formasi asimilasi 8 trigram. Meskipun dia hanya mengasah tombaknya sebelum pergi berperang, Jiang Chen tidak punya pilihan. Tentu saja, dia memiliki kelebihan dalam bentuk beberapa ratus burung pedang sayap emas. Dengan jumlah mereka, begitu mereka mengatur formasi, bahkan jika mereka hanya bisa mengerahkan 10% dari kekuatannya, kekuatan penghancur itu masih akan sangat menakutkan dengan jumlah seperti itu. Kakak Yu, aku akan menahan binatang berbulu itu. Anda menekan Jiang Chen, Su Zhen berkata sambil menjilat. Dengan lambaian tangannya, sebuah pisau rantai muncul tanpa sadar di tangan kanannya. Sebuah panjang rantai padat terjalin di lengannya, dan terhubung ke pisau tajam melengkung di salah satu ujungnya. Di bawah sinar matahari, pisau melengkung di ujung rantai memantulkan cahaya merah tua. Jelas dengan satu pandangan bahwa itu telah dipadamkan dalam darah banyak lawan. Su Zhen memiliki keinginan untuk bertindak. Dia menjabat tangan kanannya, dan membuat suara rantai terdengar nyaring di tangannya. Rantai itu juga mulai bergetar setelahnya. Pisau melengkung membentuk cakram tajam yang tajam saat bergerak. Kilatan menakutkan dari pisau terbang keluar terus-menerus dari piringan bundar. Su Zhen melompat dan melayang di udara, menyerang ke arah langit. Yin Yang Lotus, membelah udara. Su Zhen bersiul tajam, saat pisau berantai itu memancarkan aura kematian. Dia bergemuruh ke arah langit saat cahaya pisau bersinar di mana-mana, memancarkan aura kekuatan roh yang menakutkan dari pisau. Bibir Jiang Chen bergerak sedikit saat dia menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, burung pedang sayap emas di langit mulai bergerak, bertukar tempat satu sama lain. Meskipun mereka bergerak, jejak mereka dipenuhi dengan keajaiban misterius. Kira-kira 30 atau 40 burung pedang sayap emas bergerak serempak secara tiba-tiba, Ki sejati memuntahkan liar dari mulut mereka, menembak jatuh seperti hujan dan hujan es menuju Su Zhen yang sedang naik daun. Jika itu hanya pukulan 30 hingga 40 Goldwing Swordbird dalam konser, Su Zhen tidak akan berpikir bahwa itu menakutkan sama sekali. Tapi, pukulan bersama ini jelas bukan pukulan yang buta dan tidak teratur. Di bawah bantuan formasi aneh ini, serangan-serangan ini tampaknya membentuk semacam ritme yang menakjubkan, tempo magis. Ketika mereka digabungkan, itu benar-benar menyatu menjadi kekuatan yang cukup untuk mengancam Su Zhen. Cahaya dari pisau rantai baru saja melewatinya, ketika usaha bersama dari burung pedang sayap emas juga turun. Kedua kekuatan itu bentrok bersama, dan cahaya dari pisau rantai itu benar-benar dihentikan. Kelompok lain dari Goldwing Swordbird menyerang serempak dengan ritme yang sama, dan metode yang sama setelahnya, mengalir deras, seperti sungai-sungai di surga mengalir keluar. Su Zhen sangat tercengang. Dia tidak mengira bahwa hewan berbulu ini akan memiliki kecerdikan untuk dapat membentuk kemitraan yang begitu rumit, dan tahu bagaimana menyerang secara serempak. Dan serangan bersama ini, jelas membawa misteri yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Apa-apaan? Aku bilang istirahat. Pisau rantai Su Zhen bergerak sekali lagi, saat dia mengedarkan kekuatan rohnya, menepis kekuatan pukulan kedua. Kecuali, dia bisa menghilangkan pukulan pertama, bahkan pukulan kedua, tetapi tidak mengira bahwa serangan ini akan tanpa akhir atau batas. Pukulan ketiga dan keempat semuanya cukup teratur, dan hampir tidak ada jeda di antara mereka, seolah-olah ombak laut besar, satu demi satu, menerjang tanpa henti. Formasi asimilasi 8 trigram, sama dengan namanya, mengunci semua 8 arah dengan kekuatan roh, dan membagi udara menjadi 8 sektor, sepenuhnya mengunci ruang. Peserta mampu menyerang dan bertahan baik di dalam maupun di luar formasi. Su Zhen dengan berani bergegas ke atas, dan telah melakukan kesalahan besar di jantung formasi. Apa yang menyambutnya secara alami adalah gelombang demi gelombang serangan gila. Jika formasi ini dikerahkan oleh praktisi Dao Roh, maka itu akan benar-benar luar biasa, dengan variasi yang tak terhitung banyaknya. Meskipun burung pedang sayap emas bukanlah praktisi Dao Roh, mereka setara dengan Master Ki sejati.
Setiap sektor memiliki sekitar 40 burung pedang sayap emas. Jika murni dalam hal meringkas kekuatan total mereka, 40 burung pedang sayap emas setara dengan praktisi Dao Roh biasa. Dengan efek formasi, kekuatan gabungan dari 40 burung pedang sayap emas jelas meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kemampuan ofensif mereka sudah cukup untuk mengancam seorang praktisi Dao Roh di tingkat Shuzhen. Kedelapan sektor ini mengirimkan gelombang demi gelombang serangan berturut-turut. Itu hampir merupakan rangkaian serangan opresif yang mulus, setara dengan 7 hingga 8 praktisi yang sama kuatnya memukuli Shuzhen. Perbedaan kekuatan segera terlihat. Shuzhen nyaris tidak berhasil menangkis serangan kelima dan keenam, ketika dia menyadari bahwa dia telah menjadi korban jebakan. Dia berteriak, "Kakak senior Yu, cepatlah bergerak." Hewan berbulu ini sepertinya tahu beberapa formasi, dan itu benar-benar sangat aneh. Yu Jie sebenarnya telah melihat ada sesuatu yang salah bahkan tanpa Shuzhen memanggil. Dengan kekuatan serangan Shuzhen, khususnya metode Yin Yang Lotus, yang dikerahkan oleh pisau rantainya, itu seharusnya menjadi cara terbaik untuk menembus burung pedang sayap emas ini. Kecuali, Yu Jie tidak menyangka bahwa selain serangan gelombang pertama, Shuzhen tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Dia telah dikepung segera. Yu Jie tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dan membayar harga Shuzhen juga, maka itu benar-benar akan kehilangan banyak muka. Meskipun hidup atau mati Shuzhen tidak terlalu penting bagi Yu Jie, dia tidak ingin menciptakan citra penjahat yang tidak peduli dengan sesama murid sekte di depan Long Juxue. Terutama ketika Shuzhen pergi untuk menyerang binatang berbulu itu di bawah perintahnya. Jiang Chen, mati. Yu Jie tidak berbasa-basi kali ini, saat dia mengacungkan pedang panjang di tangannya. Pedang bergetar dengan suara dengungan, seolah-olah panggilan naga terdengar, dan menyapu hutan belantara. Babak 109, membunuh salah satu alam roh. Jiang Chen berbaring sujud di punggung salah satu burung pedang sayap emas, dan telah menahan diri untuk tidak menggunakan ki sejatinya sampai sekarang. Dia saat ini sedang menyerap efek obat dari Heavenly Karma Pill dan Fast Ocean Pill untuk pulih dari luka-lukanya dan untuk memulihkan ki yang sebenarnya di dalam tubuhnya. Pukulan yang membalikkan situasi tadi, telah menghabiskan terlalu banyak ki sejatinya, dan telah membebani meridian dan tubuhnya melebihi kapasitasnya. Melalui bantuan dua pil ini, luka Jiang Chen akhirnya sebagian besar sembuh. Dia tahu bahwa Yu Jie terus-menerus menahan diri untuk tidak bergerak, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia terluka. Luka-luka di dalam tubuhnya membuatnya berhati-hati dalam mengambil tindakan, dan membuatnya menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika bukan karena Shuzhen yang berteriak minta tolong, Yu Jie kemungkinan akan terus mengulur waktu. Namun, Jiang Chen tidak akan membiarkan Yu Jie mengulur waktu lagi. Dia berjongkok di belakang Goldwing Swordbird, baik untuk menyerap efek pil, dan untuk menyusun strategi. Dia tahu bahwa bahkan dengan formasi asimilasi 8 trigram, Swordbird menyebarkannya saat mereka mempelajarinya, dan hanya bisa memainkan bagian terkecil dari formasi. Jika bukan karena kekuatan luar biasa dari Goldwing Swordbird dalam jumlah, Jiang Chen sama sekali tidak memiliki keuntungan dalam menghadapi dua praktisi roh Dao. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak ingin menunda dan menyebabkan masalah yang tidak semestinya. Dia harus terlebih dahulu melenyapkan salah satu dari dua praktisi roh Dao, dan mencegah mereka bekerja dalam kolusi. Jika dia memiliki 8 atau 10 hari untuk berlatih, formasi asimilasi 8 trigram, itu akan lebih dari cukup untuk menghadapi Yu Jie dan Shuzhen dengan nomornya di Goldwing Swordbird. Tapi menggunakan formasi yang baru saja mereka pelajari, akan sulit untuk menghindari munculnya kekurangan jika lawan mereka menyerangnya. Membunuh seorang praktisi Dao Roh terdengar sangat luar biasa. Jika ada praktisi lain di Kerajaan Timur yang memiliki pemikiran ini, maka itu pasti karena mereka sudah benar-benar gila. Tapi, Jiang Chen tidak sama dengan orang lain. Dia memiliki kemampuan untuk, dan kartu trufnya. Target pertama yang ingin dia bunuh bukanlah Yu Jie, tapi Shuzhen. Dia tahu bahwa tingkat pelatihan Shuzhen lebih rendah dari Yu Jie, dan pada saat ini, dia sudah terlibat di tengah formasi. Shuzhen berusaha keras untuk menangani gelombang serangan. Jiang Chen tahu bahwa dia masih agak jauh dari membunuh Shuzhen melalui serangannya sendiri. Tapi dia memiliki kemampuan yang lebih dari cukup untuk mengalihkan perhatian Shuzhen. Ketika pedang air musim gugur Yu Jie siap untuk menyerangnya, Jiang Chen tiba-tiba berdiri dan melepaskan busurnya yang sudah disiapkan.
Panah itu seperti bintang jatuh saat terbang menuju Su Zhen di tengah formasi. Pada saat ini, Su Zhen sudah mengeluh tanpa henti ke langit yang tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi bahaya di kerajaan yang sama, dan bahaya fatal pada saat itu. Sebelum dia meninggalkan sekte, Su Zhen telah berangkat dengan pola pikir membuang bebannya di kerajaan yang sama, dan menginjak yang lain. Dia merasa bahwa ketika seorang murid sekte tiba di kerajaan yang sama, semuanya harus dengan mudah dihancurkan semudah mematahkan cabang yang mati. Kecuali, pemandangan di depan matanya memenuhi dirinya dengan penyesalan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia benar-benar menyesal terlibat dalam kekacauan ini. Mengapa dia datang dengan Yu Jie ke tempat yang ditinggalkan ini? Hanya untuk menjilat dengan jenius masa depan. Kakak Yu, aku akan turun jika kamu tidak bergerak. Su Zhen mengabaikan kebanggaan dan martabat seorang murid sekte, dan berteriak minta tolong. Pada saat itulah suara menakutkan menerobos udara, dan terdengar di telinganya. Penyergapan, Su Zhen sudah tidak mampu mengatasi situasi, dan berada dalam kebingungan. Gelombang dan gelombang serangan telah membuatnya sangat lelah. Meskipun dia mendengar suara menembus udara, dia juga tahu dengan jelas bahwa jika ritme gerakannya berubah, bahkan sedikit, dia akan mati oleh gelombang serangan. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menggertakkan giginya, membungkuk sedikit ke samping dan menerima pukulan dari panah. Su Zhen tahu bahwa suara ini benar-benar hasil dari serangan Jiang Chen dengan busur dan anak panah. Dia pernah menghancurkan salah satu anak panah Jiang Chen saat mereka bertarung 1 lawan 1 sebelumnya. Kecuali, Su Zhen saat ini secara tragis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Panah menembus punggung Su Zhen dengan momentum yang kuat. Sebagian besar ki sejati yang kuat dihamburkan oleh armor roh, tetapi sejumlah kecil masih mengalir ke tubuhnya, membuat organ internal Su Zhen bergetar dan bergetar. Apa, ada lagi? Saat Su Zhen menghela nafas lega, dia tiba-tiba menemukan bahwa suara angin pecah belum berhenti. Panah lain, dengan tempo yang sama, kurva yang sama, dan jalur yang sama. Ini buruk. Su Zhen tiba-tiba menyadari bahwa Jiang Chen sebenarnya memiliki kendali yang cerdik atas panah api cepatnya. Panah kedua telah disembunyikan di balik panah pertama secara visual, pendengaran, dan bahkan dengan perasaan, membuat bahkan seorang ahli seperti Su Zhen mengabaikannya. Panah kedua tiba tepat ketika Su Zhen merasa situasinya tidak terlalu menggembirakan. Panah lain mendarat tepat, di posisi yang sama. Meskipun armor roh memberikan perlindungan yang besar, kekuatan destruktif dari pukulan yang mendarat di tempat yang sama 2 kali sangat berbeda. Mendesis. Su Zhen buru-buru menarik napas. Ketika ki yang sebenarnya menyerang dan menyerang tubuhnya, dia hampir ingin segera muntah. Meskipun serangan itu tidak fatal, itu membuat tubuhnya tiba-tiba menahan rasa sakit yang luar biasa dalam sekejap. Jeda sesaat inilah yang memungkinkan seberkas cahaya berwarna emas turun, dan meledak ke dada Su Zhen. Dia akhirnya tidak bisa menghindari pukulan yang lebih mengerikan. Su Zhen memuntahkan darah segar saat matanya memerah, pisau rantai di tangannya terbang dengan marah saat dia meraung dengan marah, "Kamu ingin membunuhku. Kamu binatang berbulu dan makhluk seperti semut berani membunuhku, seorang praktisi daoroh. Mati, Yin Yang Lotus, tebas semua yang ada di udara." Pisau rantai Su Zhen berputar dengan ganas seperti iblis gila, niat untuk bertarung sampai mati telah terdorong keluar darinya. Meskipun dia mendapat pukulan di dada, itu juga kecenderungan bertarungnya yang haus darah. Ketika Jiang Chen melihat ini, dia tidak terkejut, tetapi agak senang. Jika itu adalah pertarungan antara lawan tunggal, serangan balik brutal Su Zhen dapat mengejutkan hati lawannya, dan memiliki sedikit efek jera. Tetapi dalam formasi serangan ini, Su Zhen tidak menghadapi satu entitas pun, tetapi ratusan burung pedang sayap emas yang bahkan tidak memiliki emosi manusia. Sifat kekerasan dari burung pedang sayap emas ini benar-benar terstimulasi ketika mereka melihat jenis mereka sendiri dibantai tanpa henti. Jadi ketika mereka melihat serangan balik Su Zhen, burung pedang sayap emas ini tidak mundur. Sifat kekerasan mereka sebenarnya meningkat, karena gelombang demi gelombang serangan bersama menghujani tanpa henti. Serangan balik Su Zhen dalam pergolakan kematiannya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekuatan sepenuhnya, sebelum dia tenggelam dalam lautan serangan formasi. Gelombang serangan lain mendarat di Su Zhen. Serangan tak terbatas melemparkan Su Zhen bola-balik seperti bola. Ah, jeritan mengerikan Su Zhen terdengar terus-menerus, menimbulkan dendam dan kebencian.
Dia tidak punya tempat untuk mengeluarkan kekuatannya dalam menghadapi formasi ini. Tangisannya yang mengerikan tumbuh semakin rendah di bawah gelombang serangan. Pada saat ini, serangan UGE masih belum menembus formasi dari luar. Matriks asimilasi 8 trigram bisa menyerang dan bertahan. Ketika UGE memobilisasi serangannya dari luar, Jiang Chen sudah menyesuaikan struktur formasi. 4 sektor akan menyerang dan 4 sektor akan bertahan. Di dalam sektor serangan dalam utama, mereka akan meningkatkan frekuensi serangan dengan tujuan mencapai resolusi cepat dan menyingkirkan Su Zhen. Untuk sektor pertahanan luar utama, mereka harus mencegah UGE bertarung ke pedalaman dengan segala cara. Semua ini berada dalam perhitungan Jiang Chen, dan anak panahnya yang berturut-turut telah menambah bahan bakar ke api, mempercepat kecepatan kematian Su Zhen. Ketika tubuh Su Zhen terjatuh, dan jatuh dari langit, sebuah beban terangkat dari hati Jiang Chen. Meskipun pertarungan ini berbahaya dan kebetulan, dia sekarang setidaknya bisa yakin bahwa dia tidak akan dikalahkan. Dalam formasi, Jiang Chen menarik busurnya dan menembakkan panah ke arah Yu Jie di luar. Yu Jie, apakah ini penampilan kalian para murid sekte? Anda mengirim rekan Anda untuk mempelopori serangan, sedangkan Anda pengecut dan takut mati, meringkuk di belakang. Sungai dan lautan juga terbalik di hati Yu Jie pada saat ini, dan pikirannya benar-benar kesal dan bingung. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan menemui rintangan seperti itu dalam perjalanan ke kerajaan timur ini, sebuah rintangan yang cukup besar sehingga adik junior Su Zhen kehilangan nyawanya. Meskipun potensi dan kekuatan Su Zhen biasa saja, dia masih menjadi murid Dao Roh dan Sekte. Jika tersiar kabar bahwa dia telah terbunuh di dunia biasa, dia kemungkinan akan menjadi lelucon di antara sekte-sekte. Ejekan Jiang Chen juga membuatnya tidak bisa menyuarakan kepahitannya. Dia tidak benar-benar ingin mengirim Su Zhen ke kematiannya. Niat awalnya adalah agar Su Zhen mengalihkan perhatian burung pedang sayap emas sehingga dia bisa membunuh Jiang Chen dengan damai, tanpa takut diintervensi. Kecuali, dia tidak mengira Su Zhen akan masuk ke jebakan maut dengan gerakan ini. Siapa yang mengira bahwa binatang berbulu dan cakar ini akan mengerti menyerang secara serempak, akan mengerti Dao formasi. Bahkan murid sekte akan menganggap hal ini tidak dapat dipercaya. Bagaimana Jiang Chen ini seorang praktisi biasa? Apakah anak ini serigala berbulu domba, mata-mata dari sekte lain di dunia biasa? Yu Jie hampir melahirkan kesalahpahaman ini. Bagaimana mungkin seorang praktisi biasa begitu aneh dan aneh? Yu Jie tidak percaya ini sama sekali, dan tidak akan menerima ini sama sekali. Dia bisa kalah di depan murid sekte lain, tapi dia tidak akan pernah menerima diuntungkan oleh seorang praktisi biasa. Jiang Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Perubahan besar telah terjadi dalam pola pikir Yu Jie. Kebencian dan rasa malu terjalin dan bergejolak terus-menerus di benaknya. Seolah-olah setiap gerakan dan gerakan Jiang Chen, setiap helai rumput dan pohon di Second Crossing ini mengejeknya, mengejek murid sekte yang tinggi dan perkasa itu. Perairan musim gugur mengisi langit, potong. Ki surga dan bumi, meledak. Harus dikatakan, kekuatan Yu Jie lebih dari 2 kali lipat kekuatan Su Zhen. Itu benar-benar mencengangkan ketika kemampuan surgawinya terus dikerahkan. Aura pedang yang mendominasi memenuhi udara, memotong sehingga udara kosong bergetar, awan bergegas pergi, dan kabut berhamburan. Tapi, formasi asimilasi 8 trigram, tumbuh lebih kuat ketika bertemu lawan yang lebih kuat. Di bawah bimbingan terus-menerus Jiang Chen, kepercayaan Goldwing Swordbird tumbuh terus-menerus, karena mereka semakin memahami formasi. Kerja tim mereka semakin berkembang dengan baik. Dengan cara ini, kekuatan pertempuran yang telah tumbuh berlipat ganda sebagai akibat dari ledakan Yu Jie, dibubarkan dan dinegasikan oleh peningkatan kekuatan formasi yang terus-menerus. Yu Jie menjadi lebih waspada semakin dia bertarung. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindari cedera, kerusakan pada meridiannya, dan berdampak negatif pada pelatihannya di masa depan lagi. Kemampuan bertarung yang meledak darinya benar-benar setidaknya 3 kali lipat dari Su Zhen. Namun, bahkan kekuatan penghancur yang menakutkan dan kemampuan suci seperti itu tidak dapat menembus formasi aneh yang diciptakan oleh burung pedang sayap emas. Dia tidak dapat bergegas ke formasi dan membunuh Jiang Chen. Sebenarnya, Yu Jie terus-menerus merevisi harapannya. Dia bahkan tidak ingin terjerat lebih jauh dengan burung pedang sayap emas ini lagi. Dia hanya ingin bergegas ke formasi dan memusnahkan Jiang Chen, sehingga dia bisa memberikan penjelasan kepada Long Juxue dan Su Zhen yang sudah meninggal.
Dia juga akan memiliki penjelasan yang dapat diterima ketika dia kembali ke sekte. Namun, dia menemukan secara tragis bahwa dia bahkan tidak bisa bergegas melalui pertahanan luar formasi, belum lagi berlari ke tengah untuk membunuh Jiang Chen. Jiang Chen ini sangat aneh, jika dia dibiarkan berkembang lebih jauh, dia akan menjadi duri di sisi garis Suyueku. Saya akan kesulitan tidur dan makan dengan tenang di masa depan, jika saya tidak membunuhnya. Yu Jie telah memikirkan emosinya sekarang, tetapi dia telah mencapai batas kekuatannya kecuali dia berhati-hati terhadap angin, dan menggunakan esensi darahnya untuk memicu seni rahasia. Memicu seni rahasia dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya ke level lain. Namun, harga memicu seni rahasia juga mencengangkan. Itu pasti akan menyebabkan cedera parah padanya, belum lagi berdampak pada pelatihannya di masa depan. Jika bahkan seni rahasia tidak dapat menembus formasi ini, maka bahkan seorang Master Ki sejati akan dapat mengambil nyawanya ketika dia terluka parah. Menyebarkan seni rahasia berarti berjudi dengan hidupnya, dan masa depannya. Bab 110, Yu Jie yang takut. Haruskah dia menyebarkan seni rahasia atau tidak? Yu Jie ragu-ragu, tetapi pada akhirnya masih menahan diri. Dia tahu bahwa menjilat dengan Long Juksue adalah suatu keharusan, tetapi dia juga tidak bisa mempertaruhkan segalanya. Jika dia merasa sulit untuk melanjutkan pelatihannya di masa depan, maka dia juga tidak berharga di mata Long Juksue. Harga seperti itu tidak sepadan, tidak peduli bagaimana dia melihat situasinya. Yu Jie, kamu tidak perlu bertahan menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Aku bisa memberimu pilihan, tinggalkan Long Juksue, dan kamu boleh pergi. Jiang Chen menyesuaikan formasi, dan sebenarnya cukup nyaman. Tebasan saya telah menyebabkan cedera pada Anda. Semakin banyak Anda bertarung, semakin buruk cedera internal Anda. Jika kita terus menyeret hal-hal seperti ini, yang pertama mati adalah kamu. Petik 2. Jiang Chen menyerang secara psikologis dengan setiap langkah. Pertarungan berada di jalan buntu pada saat ini, dan mereka bersaing dengan daya tahan. Sebenarnya, burung pedang sayap emas juga telah bertarung dalam kondisi yang sangat lelah, meskipun mereka bertarung dalam kelompok. Mereka tidak berani mengendurkan kewaspadaan mereka terhadap seorang praktisi Dao Roh, dan telah mengerahkan 100% kekuatan mereka untuk ditanggung. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya keuntungan yang dimiliki burung pedang sayap emas, adalah mereka bisa saling menggantikan. Sedangkan Yu Jie harus melakukannya sendiri dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, Yu Jie adalah murid sekte. Mungkin dia memiliki segala macam obat roh yang akan membantunya bertahan lebih lama lagi. Yu Jie tahu bahwa Jiang Chen sedang melakukan serangan psikologis, tetapi dia juga ragu-ragu dalam situasi tersebut. Dia tahu bahwa meskipun serangannya liar dan ganas, itu juga akan menghabiskan cukup banyak energi. Jika dia bisa menembus formasi ini dalam waktu singkat, dia akan memiliki sekitar 30% peluang untuk menang. Tetapi jika dia masih tidak bisa memecahkannya setelah 1 jam, maka dialah yang dalam bahaya. Ketika kekuatan rohnya dikonsumsi, kehadiran yang mendominasi yang dia miliki, kehadiran seorang praktisi roh, akan sangat berkurang, dan kemampuan bertarungnya juga akan sangat berkurang. Dengan jumlah burung pedang sayap emas, mereka akan bisa menelannya utuh, dan bahkan tidak meninggalkan sisa tulang jika mereka menyerang secara acak. Kecuali, jika dia melarikan diri dengan ekornya di antara tanahnya setelah beberapa kata mengancam dari seorang praktisi biasa, di mana dia akan menempatkan martabat dan harga dirinya sebagai murid sekte. Jika kabar ini keluar, dia akan menjadi lelucon utama di antara semua sekte. Dan, Su Zhen telah meninggal dalam perjalanan ini. Jika dia bahkan tidak bisa pergi dengan Long Juksue, misi ini pasti akan gagal. Bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada Tuan Suyue ketika dia kembali? Yu Jie tahu bahwa dia tidak bisa maju atau mundur sekarang karena semuanya sudah sejauh ini. Dia mungkin bisa menutupi kematian Su Zhen, tapi Master Suyue tidak akan pernah memaafkannya jika dia tidak membawa Long Juksue kembali. Jiang Chen, saudari junior Long Juksue adalah murid yang dipilih sendiri oleh Tuan Suyue saya. Jika Anda mengizinkan saya untuk membawanya bersama saya, maka masalah hari ini masih bisa diselesaikan. Petik 2. Yu Jie tahu bahwa dia tidak mampu untuk melanjutkan dengan cara ini. Dia tahu bahwa kedua belah pihak berjudi tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama, tapi dia, Yu Jie adalah murid sekte, anak emas. Dia tidak ingin bertaruh dengan orang yang putus asa seperti Jiang Chen. Aku memberimu kesempatan untuk pergi, tapi kamu tidak mau pergi.
Kemudian tinggal di sini bersama-sama. Kata-kata Jiang Chen barusan juga merupakan ujian. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa jika dia membiarkan salah satu dari mereka pergi, dia akan menciptakan masalah yang tak ada habisnya untuk dirinya sendiri di masa depan. Sekarang hal-hal telah berkembang ke titik ini, dia harus melenyapkan kejahatan pada akarnya, dan tidak membiarkan satu pun dari mereka pergi, apakah itu berpengaruh atau tidak. Kecuali, dia juga tahu bahwa burung pedang sayap emas telah mengeluarkan banyak kemampuan bertarung mereka. Itu adalah faktor yang tidak diketahui apakah mereka bisa hidup lebih lama dari Yu Jie. Oleh karena itu, kata-katanya barusan setengah benar dan setengah salah. Dia ingin menyelidiki sikap Yu Jie. Melihat Yu Jie goyah secara internal, Jiang Chen membentuk rencana rahasia. Dia memberi perintah diam-diam kepada burung pedang sayap emas yang memimpin pasukan di atas persimpangan kedua agar sebagian burung pedang sayap perak menukik dan menyergap Long Juksue. Ketika tentara Swordbird telah mundur sebelumnya, mereka dipimpin oleh beberapa Swordbird Goldwing. Mereka tidak bergabung dalam pertarungan sebelumnya, dan tidak menghabiskan banyak energi mereka. Mereka masih memiliki semangat juang yang kuat. Setelah menerima perintah Jiang Chen, mereka membawa beberapa ratus Silverwing Swordbird, dan menukik ke bawah seperti anak panah yang terlepas dari tali busur. Target mereka adalah Long Juksue. Long Juksue sudah kelelahan dalam pertarungan hebat sebelumnya. Dia tidak memiliki perlindungan Su Zhen di sisinya sekarang, dan tiba-tiba menjadi benar-benar terisolasi. Jika Long Juksue tidak terlibat dalam pertempuran sebelumnya dan tidak menghabiskan sumber dayanya, dia akan mampu bertahan untuk sementara waktu melawan beberapa burung pedang sayap emas, meskipun mereka akan memberinya masalah besar. Tapi sekarang, dia telah keluar dari ujung pertempuran besar dan tidak memiliki banyak ki sejati yang tersisa dalam dirinya. Meskipun dia memiliki pil yang memulihkan ki sejatinya, sepertinya dia hanya pulih 40 hingga 50%. Mustahil untuk menahan gelombang serangan lanjutan dari beberapa burung pedang sayap emas dan beberapa ratus burung pedang sayap perak dengan setengah dari kemampuan bertarungnya. Dia berada dalam posisi genting setelah beberapa putaran. Rambutnya beterbangan liar kemana-mana, dan dia benar-benar lari ke bawah. Dia memanggil, "Kakak senior Yu Jie, ayo selamatkan aku." Bagaimana mungkin Yu Jie tidak melihat situasi di bawah? Kecuali, dia telah terjerat oleh situasi di sisinya juga. Meskipun dia tidak dikelilingi oleh inti formasi, bahkan cincin luar formasi tidak akan mengizinkannya pergi sesukanya. Namun, permohonan Long Juksue sangat mendesak. Jika dia tidak menyelamatkannya, dan Long Juksue hilang, dia benar-benar tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri ketika dia kembali ke tuannya yang terhormat. Kurung dia, bagaimana Jiang Chen membiarkan Yu Jie pergi dengan mudah saat ini? Meskipun dia tidak bisa membunuh Yu Jie, sangat mungkin baginya untuk menundanya sejenak dengan formasi asimilasi 8 trigram yang semakin akrab. Setelah menerima perintah kuat dari Jiang Chen, pasukan Goldwing Swordbird menjadi lebih ganas. Formasi berubah, dan mereka berpegangan pada Yu Jie dengan cengkeraman maut. 4 sektor pertahanan asli dan 4 sektor pelanggaran semuanya berubah menjadi pelanggaran. 8 sektor mulai menyerang sekaligus, meningkatkan kekuatan dan efeknya lebih dari 2 kali lipat. Jika Yu Jie terus berusaha mundur, dia harus menghadapi pukulan yang tak terhitung banyaknya. Setiap serangan formasi ini sudah cukup untuk memperburuk luka Yu Jie. Hati Yu Jie tercabik-cabik karena cemas karena dia tahu jika dia tidak berhasil sampai di sana, Long Juksue pasti akan mati. Jika dia berhasil turun dan melepaskan diri dari sini dalam waktu singkat, dia harus menerima 1 atau 2 pukulan. Tapi 1 atau 2 pukulan ini benar-benar akan memperburuk lukanya. Apa yang harus dilakukan? Api kemarahan membara di hati Yu Jie saat dia meraung dengan serak, "Jiang Chen, jangan kau mendorong seseorang terlalu keras. Jika sesuatu terjadi pada saudari junior Long, Anda akan menghadapi nyala api murka dari tuan terhormat saya Su Yue." Petik 2. Jiang Chen mendengus dingin. Dia mengatakan ini sekarang. Yu Jie ini benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Dengan cara situasi berkembang, perseteruan ini tidak akan pernah terselesaikan jika dia tidak membunuh Long Juksue. Jika guru Su Yue sangat menghargai Long Juksue, dia pasti akan menyerang atas nama murid tercintanya. Dia harus menghadapi kemarahan Master Su Yue cepat atau lambat. Jiang Chen terkekeh dan terus memberi perintah, "Tunda Yu Jie, aku akan membunuh Long Juksue sendiri." Jiang Chen tidak memiliki sedikitpun rasa kasihan terhadap keluarga Long. Jika bukan karena dia,
rumah Jiang Han akan lama dimandikan dengan darah oleh keluarga Long. Long Juxue ini bahkan lebih jahat, dan memiliki hati yang membunuh. Jika dia membiarkannya pergi seperti ini, tidak akan ada akhir dari masalah di masa depan. Dia mengangkat pedang tanpa nama dan hendak menyelam ketika kesadarannya tiba-tiba bangkit. Jejak bahaya yang tidak terdeteksi tiba-tiba melintas di bagian kesadarannya yang melatih Boulder's Heart. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan mental Boulder's Heart sangat sensitif dan umumnya tidak rentan terhadap kesalahan. Jiang Chen tampak menahan diri dan menggenggam pedang tanpa nama di tangannya, waspada, dan siap bertempur. Seluruh dirinya seperti busur yang kencang, siap menembakkan panah tajam kapan saja. Pada saat itu, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari sekitar tubuh Long Juxue di bawah. Sinar cahaya perak menari-nari seperti ikan mas keperakan, melesat ke sana kemari di udara. Jeritan mengerikan terdengar di saat berikutnya. Silverwing Swordbird meledak di udara, berubah menjadi awan kabut berdarah dan menyebar terus-menerus. Beberapa ratus Silverwing Swordbird dimusnahkan hampir dalam rentang satu napas. Mereka meledak satu demi satu, dan jatuh ke tanah. Sekitar 100 Silverwing Swordbird telah dihancurkan dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil satu napas. Burung pedang sayap emas ingin menggunakan bulu emas mereka yang tahan lama untuk melawan cahaya putih yang seperti ikan mas keperakan, tetapi ketika bulu mereka bersinggungan dengan cahaya putih. Puff 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 puff. Bulu yang tidak bisa dihancurkan dari Goldwing Swordbird terkoyak seperti kertas. Tangisan kesakitan terdengar saat burung pedang sayap emas ini dicabik-cabik oleh cahaya putih perak ini. Jiang Chen tercengang ketika dia melihat adegan ini. Ketika Yu Jie dan Su Zhen menyerang bersama sebelumnya, mereka telah memanfaatkan kekuatan roh mereka yang kuat untuk menindas tentara burung pedang. Mereka yang terbunuh sebagian besar adalah Greenwing Swordbird. Beberapa burung pedang sayap emas juga telah terbunuh, tetapi mereka yang mati adalah akibat dari serangan yang kuat. Burung pedang sayap emas hanya mati karena mereka menggunakan tubuh mereka untuk melindungi Jiang Chen. Dan kali ini, dia bahkan tidak melihat orang itu, hanya tarian cahaya putih keperakan. 6 atau 7 burung pedang sayap emas, dan 100 burung pedang sayap perak, telah dimusnahkan dalam rentang satu tarikan napas. Tingkat kekuatan ini sangat mengerikan. Long Juxue mengira dia sudah mati tanpa ragu, dan tidak memperhitungkan adegan ini terjadi. Matanya yang panik dan panik akhirnya menemukan ketenangan. Dia tahu bahwa bala bantuan yang lebih kuat pasti datang dari Sekte Matahari Ungu. Yu Jie, ada apa denganmu? Anda bahkan tidak bisa menangani masalah sesederhana itu. Sebuah suara rendah keluar dari udara. Pemiliknya tidak muncul, tetapi rasa kehadiran yang misterius menyebabkan darah setiap pendengar bergejolak dan bergolak ketika mereka mendengar suaranya. Yu Jie memang dalam kondisi yang buruk, tetapi sangat gembira ketika dia mendengar suara ini, seperti orang yang sangat haus menemukan mata air yang menggelegak. Kakak senior Xing Han, suara Yu Jie gelisah dan ketakutan. Hati Jiang Chen menegang saat dia memerintahkan formasi untuk berubah. Semua burung pedang sayap emas segera menghentikan serangan mereka, dan kembali ke posisi bertahan. Pada saat yang sama, Boulder's Heart, miliknya mulai memperingatkannya secara tak terkendali. Lawan yang tak terlihat dan hanya terdengar ini memberi Jiang Chen rasa tekanan yang kuat, jenis keputusasaan yang terjadi ketika seseorang benar-benar tidak dapat mengimbangi musuhnya. Yu Jie mengabaikan Jiang Chen dan yang lainnya pada saat ini, dan mendarat kembali di tanah di depan Long Juxue. Matanya menatap tajam ke udara kosong. Sebuah celah tampak tergambar di sepetak awan di cakrawala sebelah barat. Seberkas cahaya dingin melesat keluar seperti bintang jatuh, melangkah ke awan putih dan menunggangi bintang jatuh, mendarat di depan Long Juxue. Orang ini mengenakan pakaian yang terbuat dari rami, dan tubuhnya agak tinggi. Penampilan awalnya yang mengesankan mencakup beberapa jejak kehancuran yang samar, tetapi perasaan mendalam yang berdebar-debar dapat ditemukan di antara alisnya. Saya menyapa kakak senior Xing Han. Arogansi dan sikap Yu Jie sebelumnya telah benar-benar menghilang, seolah-olah kakak senior Xing Han, yang baru tiba ini menempati posisi yang bahkan lebih tinggi di hatinya daripada ayahnya sendiri.